Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Adabus Sulukil Murid. Masuk di dalam fasal baru halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Faslun wa yanbaghi lil murid an yakuna ab'adan nasi 'anil ma'asi wal mahdhurat. Nih kalau azan bisa berhenti dulu ya? Bisa. Nah. Wa yanbaghi lil murid, dan selayaknya, bisa diartikan selayaknya dan sewajibnya. Yanbaghi mana yajib. Di antara maknanya itu. Lil murid an yakuna ab'adan nasi 'anil ma'asi, bahwasanya dia menjadi manusia yang paling jauh dari segala maksiat. Nah, inilah sebab kita sulit memahami ibarah kitab, sulit untuk menghafal, sulit untuk mendalami dari berbagai macam ilmu lantaran banyaknya maksiat. Betul. Ya. Mungkin tertutup lingkungan, tapi dengan sendiri, tanpa dia diperhatikan, tanpa diketahui, dia melakukan maksiat. Apakah mungkin naudzubillah jawal yang dia punya handphone disembunyiin nggak ketahuan? Atau dia mojok-mojok, ya dakhin, dia ngerokok. Apalagi ngomongin orang. Nggak ini nggak itu, gibahin orang. Maka itulah yang mencegah sulitnya kita untuk memahami ilmu. Maka Imam Syafi'i katakan syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Siapa Imam Syafi'i yang merasa diri beliau sulit menghafal, padahal usia belasan, bahkan di bawah 10 tahun udah jadi mufti, berfatwa beliau. Usia di bawah 10 tahun berfatwa. Apa ya yang disulitkan hafalan beliau? Sampai beliau ngomong kepada gurunya Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau mengarahkanku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nur. Selanjutnya beliau memberitahukan padaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Sedangkan cahaya Allah tidak akan diberikan bagi mereka yang bermaksiat. Wal mahdhurat, dan segala yang diharamkan. Wahfadhhum lil fara'idhi wal ma'murat, dan yang paling menjaga, itulah seorang murid yang paling menjaga betul-betul dari segala kefarduan dan apa yang diperintahkan. Itu dit mahdhurat ma'murat, antonimnya. Wahrasuhum 'alal qurbat, yang paling serakah, manusia yang paling serakah atas apapun. Atas apapun, qurbat, hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah. Qurbat, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Apa aja? Ya. Mengagungkan syiar Allah, melakukan apapun perbuatan yang di situ keridhaan Allah. Ya. Hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah. Wa asra'ahum ilal khairat, yang paling bersegera mereka di dalam kebaikan atau menuju kebaikan. Ya. Dari segala sunnah, siwaknya, tuh lihat. Nawafilnya, ilmu yang dia dapatkan, dia amalkan. Fa'inal murid lam yatamayyaz an ghairihi minan nas, maka sungguh murid itu tidak berbeda dari selainnya pada manusia, illa bil iqbal 'ala Allah, melainkan ketika dia mendatangkan diri dia sepenuhnya kepada Allah.
Bukan dengan pecinya, bukan dengan imamahnya, bukan dengan sorbannya, ya, bukan dengan tasbihnya. Tapi ketika dia memfokuskan dirinya, mendatangkan dirinya secara sempurna, secara penuh, menjadi abdun mahd, hamba yang ikhlas, hamba yang tulen kepada Allah, didatangkan diri kepada Allah. Nah, itulah berbeda murid kepada yang lainnya. Kok sekedar pakai atribut sih semuanya bisa. Iya. Perampok bisa pakai imamah. Betul? Apa aja orang bermaksiat bisa. Tapi bukan itu hakikatnya dalam talibul ilm. Hakikatnya dalam murid nggak begitu. Tapi ilmu wal amal. Makanya Al-Imam Abdurrahman Al-Masyhur ketika lagi ngajar pengarang buku ya, ada muridnya lagi apa? Lagi bertasbih. Langsung ditegur oleh beliau. Kita ini dalam kebaikan atau dalam keburukan? Dalam kebaikan ya Maulana. Baik kita. Terus kenapa engkau pakai tasbih? Ya kan? Maka diberitahukan nggak bakal masuk. Ente fokus tasbih dengan ente nuntut ilmu. Tinggalin dulu tasbih, nanti ada waktu. Tinggal dulu tuh tasbih, nanti ada waktu. Nah, semua ada waktu. Ketika kalian belajar, fokuskan semuanya belajar. Pagi, siang, sore, malam ada waktu. Nanti kita, ya kan? Bagaimana kita di sini ada waktu-waktunya. Ntar ada zikir, ntar ada baca hizibnya, Quran, ntar ada aurat wal adhkar, ntar ada tahlil, maulid, ada waktu. Jadi letakkan semuanya pada tempat. Wa tafarruq an kulli ma yashghiluhu an ibadatihi, dan memfokuskan, mengkosongkan dari setiap apapun menyibukkan dirinya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus ya, ilangin, kosongin semuanya yang dapat menyibukkan diri dia kepada Allah. Makanya kan disebut apa? Afah talibul ilmi, bencana penuntut ilmu itu ada 3. Pertama, zawaj, nikah. Itu musibah penuntut ilmu itu ketika nikah. Nyibukin dirinya untuk nuntut ilmu. Pecah pikirannya. Yang kedua, katabatul hadis, kata, menulis. Yang ketiga, safar, pepergian. Dia bepergian. Ntar sana, ntar sini, bolak-balik. Nggak fokus di satu tempat. Nggak fokus satu tempat. Makanya fokus lu satu tempat, udah selesai, baru boleh tempat lain. Nanti tempat lain lagi. Jangan apa? Jangan di sini belajar sebentar, pindah. In lam yajid mu'alliman falyarhali. Dalam Zubat disebutkan. Kalau engkau tidak dapatkan seorang mu'allim, maka baru pergi. Tapi kalau tidak, maka hendaklah engkau duduk. Maksudnya kalau engkau tidak kehilangan guru, maka duduk saja. Waliyakun syahihan ala anfasih, dan hendaklah dia kikir atas ya nafasnya, atas umurnya. Lihat gimana itu 2 adik kakak seorang imamin al-jalilain, Abdullah bin Husain bin Tahir wal Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Ketika siapa? Sampai saking haris kepada waktu, ini kakaknya kalau masuk ke kamar mandi, suruh adeknya di depan pintu. Ngapain? Bacain kitab. Bacain kitab supaya jangan di dalam kamar mandi dia membuang waktunya pada selain hal yang bermanfaat. Depan pintu, disuruh adeknya angkat suara. Disuruh angkat suara, baca kitab supaya didengerin faedah yang ada. Sampai begitunya tuh.
Sampai dalam kamar mandi, kalau kita digedor-gedor masih, tunggu dong, tunggu. Ya. Di dalam kamar mandi aja ngambil manfaat, gimana di luar? Nah, jadi jangan kita habiskan waktu. Nanti ada waktu di sini, kayak guru kami ya, Masya Allah, guru kita Al-Habib Salim Syatri, waktunya luar biasa. Manfaat. Nanti di kitab, di kamar beliau ada kitab yang dibaca. Nanti di ruang tamunya ada kitab yang dibaca. Berbeda-beda gitu kitabnya. Terus ketika lagi safar, ada kitab yang dibawa, jeb. Tuh lihat, ada buku, tulisan yang selalu dibawa kemana aja. Padahal semuanya udah dapat beliau semua, tapi masih tuh serakahnya dalam menuntut ilmu gitu. Ada faedah apapun, kalau belum beliau dapetin, beliau suruh muridnya untuk nulis. Karena usianya dulu sampai sempat kita waktu lagi baca kitab, lagi roha sama beliau, ada ibarah yang beliau merasa takjub di situ. Karena beliau sudah sepuh, nggak mungkin kayak kita nulis, maka beliau buka tuh buku sakunya, banyak buku sakunya. Bukan satu dua buku saku banyak. Ada yang kosong, dia suruh muridnya tulis yang tadi ibarah. Jadi nggak kebuang waktu sama sekali. Sampai ada satu kitab yang berbicara tentang mulianya waktu, ada maksud sini, ada namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Nilainya waktu di hadapan para alim ulama. Sampai ada seorang yang bicara tentang hal-hal yang nggak faedah, panjang lebar sama satu ulama nih, panjang lebar, ya, bicara yang tidak faedah. Apa yang dikatakan? Amsiki syams hatta ukallimaka. Amsiki syams hatta ukallimaka. Kalau ente mau ngomong mana, tahan dulu tuh matahari. Bicara nggak faedah, ente bakal ngomong sama ente dengan catatan tahan matahari. Nah, biar berhenti dulu baru ente bisa ngobrol. Kalau nggak faedah, ente nggak bakal ngomong. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wal yakun syahihan ala anfasihi. Hendaklah dia kikir atas anfas, atas umurnya, atas nafasnya yang terbuang. Laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin lam yadhkurullaha fiha. Tidak akan merana penghuni surga. Apa yang diranakan? Apa yang disesalkan? Ya kan? Melainkan sesaat di alam dunia yang mereka tidak gunakan untuk zikir pada Allah. Nah, itu zikir. Ya, antaranya di zikir ya kita baca Quran, kita nuntut ilmu dan sebagainya, mendekatkan diri pada Allah. Sedangkan afdal ibadah menuntut ilmu. Nah, itu. Bakhilan bi auqatihi, pelit. Itu pelit dengan waktunya, itu kayak begitu. Pelit dengan waktu. Perhatian betul dengan waktu. Nggak terbuang begitu saja. La yasrifu minha, tidak memalingkan, tidak membuang. Tuh, la yasrif, tidak membuang dari waktu-waktunya. Qalilan wala katsira, baik sedikit atau banyak. Illa fima yuqarribuhu min rabbih, melainkan pada apa yang mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Ya. Maka sampai ada masal peribahasa Arab katakan syabun la sabwatalah. Syabun la sabwatalah. Pemuda yang tidak mengalami masa kekanak-kanakan. Ya. Dia muda nggak ngalamin masa kanak-kanak. Kenapa? Habis waktunya untuk Quran, untuk hifdzul mahfuzat, untuk hifdzul mutun, untuk baca kitab ini, kitab itu, pelajarin ilmu ini, ilmu itu. Dari usia dininya. Dari usia 7 tahun udah belajar. Lihat. Jadi belajarnya sebelum terbit matahari. Kasarnya begitu. Belajarnya sebelum terbit matahari.
Dari usia 6 tahun, 7 tahun udah belajar, lihat tuh. Sampai waktu yang saat itu orang lagi main, ya handphone, main apa lagi? Dan layangan, ya, main kejar-kejaran, main bola, deh dengan hafalan. Ada kayak gitu santri begitu. Ya her, bukan nunggu uang dari orang tua. Dia hafalan. Orang lagi pada main-main, ya kan? Dia dengan hafalannya, dia dengan zikirnya, dia dengan Qur'annya. Sampai usia 17 tahun numbuh jenggotnya, itu nggak ada tuh waktu. Seperti anak-anak kecil. Maka disebut syabun la sabwatalah. Itulah yang diucapkan oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri kepada murid kesayang beliau, pengarang kitab Nailur Roja, Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Bukan adik kakak, namanya emang bin Umar juga. Itu muridnya beliau. Usia kecilnya belajar sampai baru belasan tahun udah ngajar di Ribat, ngajar resmi. Allah cabut umur beliau nggak tua, sekitar 40-an. Lebih dulu muridnya ketimbang gurunya Habib Abdullah Syatri. Maka di Jabanah ketika sholat, Habib Abdullah Syatri nangis sembari berkata, ini murid seperti masal yang menyatakan syabun la sabwatalah, anak muda yang nggak pernah mengalami masa kekanak-kanakan. Belajar, ngarang kitab, semuanya ilmu, umurnya nafat, umurnya manfaat. Anaknya Habib Muhammad Syatri mausu'ah, ya, mutafannin fi jamil ulum. Luar biasa bahasa, segi bahasanya luar biasa. Sampai beliau punya karangan maulid yang ditulis oleh beliau itu Muhammad Syatri, karangan yang hurufnya tidak bertitik. Bayangin tuh, gimana luas bahasanya. Beliau namain kitabnya Ad-Dawaul Ma'lul. Ada kitabnya, Ad-Dawaul Ma'lul. Jadi itu karangan dari awal muqaddimah sampai akhir fasal sampai mahal qiyam, nggak ada huruf yang titik. Kayak kita, ya Rabbi sholli, ya-nya titik kan? Diganti sama beliau. Tuh. Selama Allah dan Muhammad tidak bertitik, beliau tulis. Tulis sampai mahal qiyam. Sampai cerita tentang Nabi, nggak ada bertitik ya. Ada, ntar kita lihatin. Ad-Dawal Ma'lul. Anaknya itu, Hai Muhammad Syatri. Itu ya. Ayo. Apa yang disebut? Abi wa jaddi alimun fadilun hakadha nisbati ilal mukhtari wa artaji ka usuli, tapi aku berharap seperti para leluhurku, ayah, kakekku, orang ulama besar. Aku berharap seperti mereka. Bukan aku ngandelin nasab, tidak. Ya, wa artajikal usuli dzaka aqsal muna minal ghafari. Inilah puncak angan-anganku yang aku berharap dari Allah seperti mereka. Bukan mengandalkan apapun. Seperti mereka. Mereka begitu, ikutin begitu. Lihat, Hai Muhammad Syatri, abahnya Hai Ahmad Syatri, itu dua-duanya orang besar. Ya. Ya, lanjut dikit lagi. Wa ya'ud alaihi binaf'i fi ma'adihi, dan kembali kepadanya dengan manfaat fi ma'adihi, untuk akhiratnya. Ma'ad ay akhiratihi. Ma'ad diddu ma'ash. Kalau ma'ash dunia, ma'ad akhirat. Wa yanbaghi wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.